Ketika kita menyembah Tuhan, kita sama dengan mengundang Allah Roh Kudus. Sebagaimana Allah Roh Kudus menjadikan penghibur, dan Roh Kudus selalu menghibur dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita mendapat kekuatan. Oleh sebab itu kita berdoa, kita menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Sebab kekuatan kita datangnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mencintai kami. Saat kini kami ada karena Tuhan. Saat ini kami ada karena Roh Kudus. Engkau memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami memiliki kekuatan. Dan kami pakai kekuatan itu untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah segala
Indonesia Amin. dan terdengar pujian di seluruh bumi. Yesus, terima kasih. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan tidak ada Allah yang seperti Dia. Allahku dahsyat. Mari bersuka cita bersama-sama, kuatkan hatimu. Katakan, Allah, Engkau dahsyat buat kehidupan kami, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dari utara Amen. ke selatan, Haleluya. terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari serukan, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Serukan, haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Katakan lagi, Allah dahsyat. Haleluya. bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Yes, haleluya, amin. Engkau sungguh Allah kami yang dahsyat, Allah yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Kami sungguh merindukan kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh merindukan kemurahan, hadirat-Mu terlebih dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
saatnya Bapa kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang beri kami kekuatan, firman-Mu yang beri kami penghiburan Bapa. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu secara heran luar biasa. Sehingga firman yang disampaikannya bagi kami Tuhan boleh menjadi berkat kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hidup kami Bapa untuk kami menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita ada pada kita sekalian. Pada kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hamba yang baik dan setia. Ditulis dalam Matius pasal 25 ayat 20 sampai ayat ke-23. Kita tahu bahwa kita tidak cukup hanya kita ikut Tuhan saja sebagai Tuhan kita, tapi kita juga harus disertai dengan perbuatan baik dan setia. Seperti di dalam ayat yang kita baca sekarang ini, Matius 25 ayat yang ke-20-23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Kita tahu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau Dia datang, maka kita akan memberikan tanggungan jawab kepada Tuhan yang sudah mempercayakan kita talenta. Di sini ada yang Tuhan berikan 5 talenta, ada yang tuannya itu berikan 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Tidak sama satu dengan yang lain, sesuai kemampuan, kesanggupan mereka semuanya. Lalu di sini Tuhan memuji hamba yang diberikan 5 talenta, dapat bunga 5 talenta, dan diberikan 2 talenta, dapat bunga 2 talenta. Dikatakan oleh firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, ya, hambaku yang baik dan setia. Perlu kita juga mendapatkan pujian pada Tuhan saat Dia datang kembali menjemput kita sekalian, dan kita memberikan tanggung jawab apa yang Tuhan telah percayakan buat kita sekalian. Di sini dikatakan kepada yang diberikan oleh tuannya 5 talenta dan 2 talenta, dikatakan hamba yang baik dan yang setia. Ya, puji Tuhan. Nah, ini juga biarlah menjadi bagian kita sekalian. Kiranya Tuhan memberikan pujian bagi kita sekalian yang Tuhan sudah berikan talenta buat kita sekalian, maka pujian itu dapat kita terima yang datangnya daripada Tuhan sebagai Tuhan kita. Puji Tuhan. Tadi dikatakan hamba yang baik, baik yang dapat 5 talenta, baik yang dapat 2 talenta,
dikatakan hamba yang baik. Ya, hamba yang baik ini dapat dilihat apa yang telah dilakukan selama ditinggal oleh tuannya, dipercayakan talenta-talenta yang diberikan oleh tuannya, baik 5 maupun 2. Nah, ini hamba-hamba yang dapat 5 dan 2 ini, saat dia mendapatkan talenta, dia kerjakan. Tidak banyak ngomong, tidak banyak komplain, kenapa kok saya dikasih 5, kok kenapa saya dikasih 2, ya dia kerjakan. Dan kerjakan itu dengan semaksimal. Dan benar-benar dia memperoleh laba, hasil kerjanya itu 100%, 2 kali lipat. Wah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Dapatkan keuntungan 2 kali lipat, 100%. Baik yang 5 dapat 5, yang 2 juga mendapatkan 2. Ya, nah ini. Jadi hamba ini banyak dia kerja daripada dia banyak bicara. Banyak orang banyak bicara, kurang bekerja. Kalau kita mau dikatakan oleh Tuhan kita sebagai Tuhan itu hamba yang baik, bila kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita, ya, seberapa yang Tuhan percayakan buat kita sesuai dengan kemampuan kita, ya, maka kita dapat dikatakan hamba yang baik. Ya, siapa hamba yang baik itu banyak kerja, sedikit bicara. Di dalam Alkitab, Yakobus pasal 1 ayat 9 dikatakan cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Banyak kali orang cepat ngomongnya, mendengarnya kurang. Alkitab mengatakan kita banyak mendengar dan sedikit bicara, ya, dan juga dikatakan lambat untuk marah. Sebab dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 20, marah manusia itu tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Tuhan. Jadi ini kalau orang hanya sedikit mendengar, banyak kata-kata, banyak yang marah. Nah ini, jadi jangan sampai kemarahan itu timbul lewat mulut kita, lewat hati dan pikiran kita, sehingga itu menyebabkan kita tidak dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus sebagai contoh, dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18, dikatakan oleh pemimpin Yahudi, dikatakan bahwa Yesus itu baik. Ini pengakuan pemimpin Yahudi. Dikatakan bahwa Yesus itu baik. Ya. Nah, ini luar biasa. Jadi kita juga harus meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang baik. Puji Tuhan. Dan juga kita tahu hamba yang baik ini dia tidak suka menyalahkan atau memaki-maki tuannya seperti hamba yang dapatkan 1 talenta. Dia menyalahkan tuannya, kurang benar, tidak baik, ya. Dan dia maki-maki tuannya. Tapi hamba yang dapat 5 dan 2 talenta ini, dia tidak sama dengan hamba yang dapatkan 1 talenta ini. Dia menyalahkan tuannya, memaki-maki tuannya. Bayangkan, dia berani sekali untuk berkata-kata yang tidak baik, yang diberikan, yang dilontarkan kepada tuannya, ya, sebagai tuan. Nah ini, dan kita tahu orang yang baik itu juga, kalau saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, jujur. Jujur itu artinya transparan, terbuka. Seperti hamba ini yang dapat 5 dan 2 talenta. Pada saat tuannya datang dari luar negeri, lalu hamba-hamba ini menjumpai tuannya, dikatakan, Tuan, yang Tuhan berikan kepada saya 5 talenta. Lalu satunya mengatakan, yang Tuhan berikan kepada saya 2 talenta.
saya dapatkan keuntungan 5 talenta. Dan yang 2 dikatakan saya dapat keuntungan 2 talenta. Ya. Jadi ini tak tahu luar biasa, dia jujur. Walaupun tuannya tidak tahu keuntungan dia dapat. Tapi dia mengatakan sejujur-jujurnya. Dia transparan. Ini dapat keuntungan 5 talenta. Dan ini dapat keuntungan 2 talenta. Yang dapat 5 pikir, wah aku dapat banyak. Wis katakan, tidak 5 talenta, dapat 2 talenta. Ya. Tapi dia mengatakan, ini Tuhan, aku dapat keuntungan 5 talenta. Dan yang 2 demikian juga. Dia katakan, aku mendapatkan 2 talenta. Nah ini perlu. Kita juga demikian. Dengan Tuhan kita harus transparan, kita harus terbuka. Lalu dikatakan bukan hamba yang baik saja, tapi dikatakan hamba yang setia. Baik yang 5 talenta, baik yang 2 talenta yang diberikan oleh tuannya, dua-duanya dikatakan di sini engkau hamba yang setia. Setia itu taat atau patuh, ya. Jadi apa yang diserahkan, dipercayakan itu langsung dia kerjakan. Habis itu dia bekerja semaksimal, walaupun tidak ditunggui, dilihat oleh tuannya, tapi dia melakukan semuanya dengan semaksimal. Sehingga kita dapat tahu bahwa hamba ini taat, ya, melakukan pekerjaan yang dipercayakan, tidak menunda-nunda waktu. Terus nanti saja, seperti hamba yang dapat 1 talenta, dapat 1 pikir sedikit, yang lain temanku dapat banyak, wis ditanam saja, laya-laya dulu, tidur-tiduran dulu. Ya, tidak. Pada saat dia mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta langsung dikerjakannya. Wah, ini luar biasa. Ya, dia patuh, dia taat kepada perintah tuannya. Pada saat dia ditinggal oleh tuannya ke luar negeri ini. Puji Tuhan, kita tahu juga Tuhan Yesus, Tuhan kita sebagai Tuhan. Dalam Filipi pasal 2, ayat 8 dan 9, dikatakan bahwa Tuhan kita Yesus, dia taat sampai mati. Bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Banyak orang taat, terbatas waktunya. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia taat sampai mati. Sampai mati di atas kayu salib, menghadapi sengsara. Ya, nah, ini patut kita contoh dan Yesus menjadi teladan kita sekalian. Dan kita tahu juga orang yang setia itu dia teguh hati, memiliki pendirian teguh, tidak terpengaruh, tidak dapat dipengaruhi. Seperti 5 dan 2 talenta ini, dia tidak dapat terpengaruh dan dipengaruhi oleh temannya yang dapat 1 talenta, ditanam, dan tuannya dimaki-maki, disalahkan. Tapi tidak. Di sini hamba yang setia dan yang baik ini dikatakan dia memiliki hati yang teguh, tidak ikut-ikutan dengan orang lain. Apa yang dikerjakan oleh orang lain, ya, dia tetap melakukan, dia kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada hamba ini, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan kita tahu di sini hamba yang dapat 1 talenta ini ditanam dan tuannya diolok-olok, dimaki-maki, ya disalahkan. Nah, tuannya mengatakan kamu hamba yang jahat dan malas. Malas artinya tidak mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sekalipun 1 talenta. Tuhan kasih 1 talenta itu karena Tuhan tahu kesanggupan, kemampuan yang diberikan talenta-talenta itu. 1 saja
dia dapat kerjakan, apalagi dikasih 2 atau 5. 1 saja dia dapat dikerjakan. Nah, bagaimana dengan kita sekalian? Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia ini sebelum dia datang kedua kali, kita kerjakan. Jangan seperti hamba yang jahat dan malas ini yang dapat 1 talenta ini. Ya. Dan kita tahu ada hal-hal yang diterima oleh 5 hamba yang dapat 5 talenta, keuntungan 5, yang dapat 2 talenta, mendapat keuntungan 2 talenta, yang dapat 1 ditanam, itu semua ada akibatnya semuanya. Apa yang diperoleh? Yang dapat 5 dan 2 talenta ini. Ayat ini dikatakan 21 dan 23, ini sama dikatakan pada hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi, kalau bisa dikerjakan, apa yang Tuhan berikan pada kita semuanya, talenta-talenta itu, Tuhan tambahi. Ayat ini mengatakan, dipercayakan lagi, lebih besar, tanggung jawab lebih besar. Tidak seperti hamba terima 1 talenta, tidak dikerjakannya. Biarlah kita sekalian juga demikian. Yang Tuhan berikan talenta-talenta buat kita sekalian, kita kerjakan semaksimal menurut kemampuan kita. Dan nanti Tuhan tambah lagi. Kalau 1 Tuhan berikan, kalau Tuhan berikan kita talenta untuk berdoa, untuk besuk, ya kita lakukan. Dan nanti Tuhan kasih tambah lagi, talenta lagi, lebih banyak lagi. Dan lebih besar lagi tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hamba yang dapat 5 talenta, keuntungan 5 talenta ini ditambah oleh Tuhan lagi 1 talenta. Tuhan mengatakan yang banyak ditambah lagi dan yang kurang itu akan diambil dan diberikan pada yang bisa melakukan. Nah ini hamba yang dapat keuntungan 2 kali lipat 5 talenta ditambah oleh Tuhan. Yang 1 tadi ditanam disuruh ambil lalu dikatakan berikan pada yang 5 talenta itu. Jadi 5 talenta ditambah lagi karena tuannya tahu hasilnya luar biasa. 5 talenta itu banyak, ya. Beda dengan 2 talenta. Dia dapat melakukan, dia dapat mengerjakan, sehingga Tuhan percayakan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Tuhan pakai lebih lagi. Banyak kali orang ingin dipakai Tuhan lebih. Tapi apakah kita sudah melakukan semua yang Tuhan percayakan buat kita sekalian? Hal-hal yang kecil, yang tidak dilihat oleh manusia. Kita sudah kerjakan. Kalau kita sudah kerjakan, maka Tuhan akan menambahi kita lagi kepercayaan yang lebih besar untuk kita sekalian. Dan juga dikatakan di sini ayat 23, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, ikut bersenang-senang. Jadi 5 talenta, 2 talenta, ditambah lagi, dipakai lagi, lebih banyak lagi, dan juga plus ikut dalam kebahagiaan tuannya. Artinya bersenang-senang, artinya ke tempat yang senang bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Tapi yang dapat 1 talenta yang ditanam itu Tuhan katakan sini, hai hamba yang jahat dan malas, lalu dikatakan buang hamba ini yang jahat dan malas ini ke tempat penderitaan. Wah ini, itu kekal Bapak Ibu sekalian. Tempatnya senang itu kekal, tempat penderitaan itu pun juga kekal. Surga kekal, neraka pun juga kekal.
Jangan sampai kita menyesal kemudian hari. Mari sama-sama selama kita ada kesempatan sebelum Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekalian dan memberikan tanggung jawab apa yang kita sudah kerjakan, melaporkan semua apa yang kita sudah kerjakan semuanya itu, ya kita kerjakan mulai sekarang ini. Ya, puji Tuhan, ya Tuhan memberkati kita sekalian pada saat sekarang ini bagi kita semua yang sudah mendengar, menyaksikan ibadah online ini. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik buat kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati firman-Mu yang kami sampaikan. Agar kami dapat boleh mengerjakan talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kami. Sekalipun kami dapat talenta sedikit, kami mau mengerjakannya dan setia Tuhan sampai Kau datang. Yang kedua kali, kami mau mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Baik kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu lewat online ini, Tuhan pakai kami semuanya untuk melakukan kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk pekerjaan kami kerjakan semuanya. Sampai Tuhan datang 2 kali. Sehingga kami Tuhan pakai lebih hari, lebih heran. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati yang sudah mengikuti ibadah online, yang sudah mendengarkan bersama-sama. Kami mohon berkat Tuhan bagi kami sekalian saat sekarang ini. Angkat tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu, dan terimalah berkat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyertai engkau, melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini menjadi bagianmu sampai kepada cucumu. Engkau berkati saat kau masuk keluar rumahmu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.